Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 1B akan menyampaikan materi pengantar pendidikan Pancasila. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Zalfa Praspita dengan nomor NPM terakhir 016. Di sini saya akan mempresentasikan terkait latar belakang. Di sini, pendidikan Pancasila bertujuan menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini tidak hanya mengenalkan Pancasila secara teoritis, tetapi juga secara pedoman dalam menyelesaikan masalah kebangsaan serta membentuk pribadi berkarakter Pancasila. Pancasila sendiri berkedudukan sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa, dan dasar filsafat negara. Dalam ideologi bangsa dan dalam praktiknya, Pancasila memiliki implikasi etis sebagai sumber moral, yudiris sebagai dasar hukum, dan politis sebagai persatuan bangsa sekaligus pedoman kebijakan. Cukup penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Kailain Tania Putri dengan 3 nomor NPM terakhir 031. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Sejak awal, pembangunan karakter bangsa telah menjadi gagasan penting dari para pendiri bangsa, dikarenakan bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan berbagai keragaman yang membutuhkan kesatuan. Strategi penguatan karakter bangsa itu dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa, terutama melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu berfungsi untuk mengembangkan karakter bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya, dalam pendidikan karakter di Indonesia terdapat sejumlah nilai kebajikan yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Di antaranya seperti religius, jujur, bertanggung jawab, cinta tanah air, dan juga semangat berkebangsaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya perlu diwujudkan dalam norma hukum, tetapi juga dalam norma etika, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama dalam pembangunan nasional karena memiliki pengaruh terhadap seberapa besar terhadap kualitas karakter rakyat Indonesia. Dalam segi pendidikan, penguatan karakter bangsa itu terdiri dari 2 level, yaitu level makro dan juga level mikro. Dalam level makro itu pendidikan Pancasila diterapkan dalam setiap lingkungan, seperti dari masyarakat, dari lingkungan sekolah, dan juga dari lingkungan keluarga. Dari penerapan ini nantinya akan muncul habituasi, yaitu pembiasaan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan peserta didik dapat muncul sifat yang berkarakter. Sedangkan dalam konteks mikro, itu pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah di setiap pelajaran. Selain itu, penguatan karakter juga berdasarkan dari budaya sekolah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik juga dapat mengikuti ekstrakurikuler yang dimana ekstrakurikuler ini dapat membangun rasa tanggung jawab, kerjasama, dan juga mandirian. Lalu, dengan demikian pendidikan karakter di sekolah berjalan secara utuh. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, penguatan karakter Pancasila itu diterapkan melalui mata kuliah khusus, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila itu tidak hanya diterapkan secara teori saja, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felsya Aulianeti dengan nomor pokok mahasiswa 2511031048. Jadi di sini saya akan membahas landasan hukumnya. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah konstitusi tertulis yang paling fundamental dan menjadi dasar negara dan hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi ini mengandung norma dasar dan mengandung hak, kewajiban, serta cita-cita bangsa yang menjadi pedoman penyelenggaraan berkehidupan berbangsa. Yang pertama itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam pembukaan ini terdapat di alinea kedua yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan merupakan hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi dan di alinea keempat ini juga menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan itu untuk membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi cita-cita tersebut menjadi landasan ideologis dan sekaligus moral dalam menumbuhkan jiwa kebangsaan dan bela negara. Dan yang kedua itu ada pasal 27 ayat 1. Pasal ini menegaskan bahwa prinsip asas persamaan yang menjadikan setiap warga negara memiliki kedudukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan dan memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa pengecualian. Hal ini menjadi dasar hukum supremasi dan keteraturan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 1. Dalam pasal ini memberikan hak dan sekaligus kewajiban kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagai bentuk nyata tanggung jawab mempertahankan kedaulatan nasional. Dan yang terakhir itu ada pasal 31 ayat 1. Pasal ini menjalin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memadai sebagai faktor utama dalam membentuk sumber daya manusia berkarakter dan berkualitas. Lalu selanjutnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 2 /MPR /1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Di dalam ketetapan ini berisi pedoman umum penyelenggaraan pembangunan nasional yang meliputi aspek ketahanan nasional, pertahanan, keamanan, serta pendidikan kewarganegaraan. Jadi ketetapan MPR menekankan pentingnya penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen bangsa secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk peran pendidikan dalam menyiapkan warga negara yang cerdas dan berkarakter nasionalis. Sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur dengan MPM terakhir 146. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan Pancasila. Yang C ada undang-undang. Di sini terdapat 3 undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara di sini bentuknya bukan angkat senjata atau terjun langsung ke medan perang, tapi melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pelatihan militer, pengabdian sebagai TNI, atau pengabdian sesuai profesi masing-masing. Lalu undang-undang yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pendidikan nasional tidak hanya menekankan pada ilmu pengetahuan, tetapi pada moral, karakter, dan kebangsaan. Selain itu, mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan dan Pancasila dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Lalu undang-undang yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pendidikan agama, Pancasila, dan warga kenegaraan dan bahasa Indonesia wajib diberikan di semua program studi. Lalu, perguruan tinggi juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembinaan karakter. Lalu yang
keempat ada peraturan pemerintahan dan kebijakan menteri. Selain undang-undang, ada juga berbagai kebijakan pemerintah yang memperkuat pelaksanaan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib nasional. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 menegaskan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Yang ketiga ada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 265 Tahun 2000 yang dimana menyempurnakan kurikulum pendidikan Pancasila agar lebih relevan. Lalu yang keempat ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 dan Nomor 45 Tahun 2002 mengatur bahwa pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan wajib diajarkan di semua program studi. Lalu yang terakhir ada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2002 dan Nomor 43 Tahun 2006 menetapkan standar teknis pelaksanaan mata kuliah kepribadian. Dari berbagai dasar hukum yang sudah dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa pemerintah sangat menekankan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai dasar bentuk pembentukan karakter, moral, dan rasa kebangsaan mahasiswa di Indonesia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sisi Priscilla Antoni dengan NPM terakhir 1013. Jadi, pendidikan nasional ada yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dua hal ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menyusun dan menjalani pelajaran inti. Kompetensi inti dan kompetensi dasar bukanlah aturan di kurikulum, tetapi untuk pendidikan kita agar lebih jelas arahnya. Kompetensi inti adalah gambaran umum kemampuan yang harus dimiliki siswa, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti menjadi arah besar atau fondasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kompetensi inti mencakup 4 arahan penting, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap spiritual adalah menanamkan keimanan, ketakwaan, dan perilaku sesuai nilai Pancasila. Sikap sosial adalah mengembangkan kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Ketiga, pengetahuan adalah memahami Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi serta hubungan dengan isu nyata. Keempat, keterampilan yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu menerapkan nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desa Safira dengan NPM 3 terakhir 109. Yaitu materinya yang akan saya jelaskan adalah kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD. KD adalah penjabaran operasional dari KI. KD bersifat lebih spesifik dan terukur. Jadi guru dan siswa tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Kompetensi dasar merupakan langkah konkret untuk mencapai kompetensi inti yang meliputi yang pertama, pemahaman Pancasila, yaitu mengerti makna filosofis Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hubungan Pancasila dan UUD 1945, yaitu menyadari setiap pasal UUD berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, penerapan nilai Pancasila, yaitu praktik nilai Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, kesadaran kritis isu kebangsaan, yaitu
menganalisis masalah sosial, dan menawarkan solusi berbasis Pancasila. Jadi inti penjelasannya, KI atau kompetensi inti itu seperti gambaran besarnya apa yang harus dicapai siswa. Misalnya punya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan KD atau kompetensi dasar itu penjabaran lebih detailnya dari KI. Contohnya gimana nilai Pancasila dipraktikin di rumah, sekolah, sampai masyarakat. Materi selanjutnya dijelaskan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya M. Alvar Aldosya dengan NPM terakhir 131. Saya akan menjelaskan kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mata kuliah Pendidikan Pancasila bertujuan agar mahasiswa memahami dan menghayati ideologi bangsa Indonesia. Melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dalam diri mereka dan menjadi pedoman dalam bersikap serta berperilaku profesional di masa depan. Pendidikan Pancasila penting karena menjadi benteng moral bagi mahasiswa untuk menghadapi perubahan zaman. Cakupan materinya lengkap, mulai dari pengantar pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, Pancasila dalam sejarah bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem etika. Setiap jurusan memiliki peran yang sama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, mahasiswa hukum harus menjadikan Pancasila dasar dalam penyusunan peraturan, dan mahasiswa perpajakan dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Next. Nah, terdapat 4 pokok landasan. Yang pertama, landasan historis. Berarti dasar yang diambil dari sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945 dan resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1946. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan, seperti munculnya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Inilah mengapa Pancasila harus dipahami, diamalkan, dan diajarkan terus-menerus melalui pendidikan Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Olivia Rizka Wibowo dengan NPM terakhir 103. Slide sebelumnya, tolong. Jadi landasan yang kedua itu adalah landasan yuridis. Landasan yuridis sendiri itu adalah seperti yang kita tahu, Pancasila itu telah ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara hukum Pancasila itu adalah dasar negara yang mengikat semua aturan dan tata kehidupan berbangsa Indonesia. Jika ada aturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka aturan tersebut harus dihapus. Dengan ditetapkannya Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia, maka moral bangsa itu otomatis menjadi moral negara. Jadi semua hukum dan peraturan di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Misalnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, lalu ada peraturan pemerintah sampai ke peraturan daerah itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Yang kedua adalah landasan filosofis. Pancasila sebagai landasan filosofis sendiri dianggap sebagai pandangan hidup dan filsafat bangsa Indonesia, serta menjadi jiwa dan kepribadian bangsa. Secara filosofi sendiri, pendidikan Pancasila itu penting untuk dipelajari agar kita tidak hanya memahami Pancasila sebagai teori, tapi juga bisa mengaplikasikannya ke kehidupan nyata, baik dalam kehidupan berbangsa maupun yang bernegara. Yang terakhir itu adalah Pancasila sebagai landasan sosiologis. Seperti yang kita tahu, sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar manusia. Jadi Pancasila sebagai landasan sosiologis itu dijadikan sebagai dasar kehidupan sosial politik dan moral bangsa Indonesia. Sekian penjabaran materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dani Agus Prianto dengan 3 NPM terakhir 006.
Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada visi pendidikan Pancasila, yaitu mewujudkan sivitas akademika yang berkepribadian utuh, berkarakter, dan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya ada misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau disebut juga dengan misi psikopedagogis. Misi ini untuk membentuk peserta didik yang cerdas, kritis, dan berlandaskan etika Pancasila. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Disebut juga dengan misi psikososial. Misi ini untuk menanamkan kesadaran sosial, solidaritas, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau disebut juga dengan misi sosiokultural. Misi ini untuk membiasakan sikap dan perilaku sesuai nilai dasar Pancasila sehingga nantinya tercipta kultur akademik yang beretika. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Misi ini untuk mengkaji Pancasila sebagai ilmu yang integratif dan relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Maksudnya itu, pendidikan Pancasila penting untuk meneguhkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Walaupun zaman terus berubah, nilai-nilainya harus tetap dijaga agar selalu relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Melalui pendidikan Pancasila ini, mahasiswa tidak hanya memahami nilai Pancasila secara teori, tapi juga diajak untuk menghayatinya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan bangsa. Maksudnya itu, pendidikan Pancasila membentuk pola pikir kritis dan sistematis. Dengan bekal itu, mahasiswa bisa menganalisis berbagai masalah bangsa dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Dan yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, tujuan akhirnya adalah membentuk pribadi mahasiswa yang bermoral, berkarakter, cinta tanah air, serta setia pada persatuan bangsa. Dengan itu, kita bisa mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup materi dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan Sulistyo dengan NPM terakhir 020. Yang pertama adalah Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pembelajaran Pancasila selalu dimulai dengan sejarah Indonesia, yang karena merupakan fondasi awal bagaimana berjalannya perbentukan lahirnya sebuah Pancasila. Pancasila lahir dari proses historis panjang, yaitu pada sidang PPKI, selanjutnya ada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dibentuknya pada Piagam Jakarta dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kesepakatan luhur dan jati diri bangsa. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber hukum tertinggi dan landasan penyelenggaraan negara. Sebagai ideologi, Pancasila merekatkan persatuan dan diwujudkan dalam nilai dasar, instrumental, dan praksis. Selanjutnya adalah yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat dan etika. Pancasila sebagai filsafat hidup memuat nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai etika, Pancasila menjadi pedoman moral dan menghadapi persoalan seperti korupsi, intoleransi,
demokrasi, lingkungan, dan etika digital. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber nilai karakter bangsa. Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter melalui nilai religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreativitas, demokrasi, cinta tanah air, kepedulian sosial, dan tanggung jawab sebagai pedoman nyata perilaku bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Pancasila dan konstitusionalisme Indonesia. Pancasila adalah jiwa konstitusi, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjabarkan nilai-nilai dari demokrasi. Contohnya seperti demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, kemanusiaan, contohnya kayak hak asasi manusia dan keadilan sosial, kesejahteraan umum. Yang keenam adalah Pancasila menjadi karakter keilmuan Indonesia. Dengan menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada nilai budaya, iman, dan kemanusiaan, dalam profesi Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika kemanusiaan dan kesejahteraan umum. Yang ketujuh, Pancasila dan tantangan zaman modern. Pancasila dan tantangan zaman modern berfungsi untuk menghadapi globalisasi, digitalisme, pluralisme, dan krisis lingkungan, serta ketidakadilan sosial. Nilainya adalah untuk menjaga demokrasi digital, mengarahkan teknologi pada kemanusiaan, dan memastikan keterlibatan global tanpa kehilangan kemandirian bangsa. Yang terakhir, yang ke-8 adalah Pancasila sebagai identitas dan jati diri bangsa. Pancasila adalah identitas bangsa yang lahir dari sejarah dan budaya, menjadi ciri pembeda dengan negara yang lain. Indonesia serta dapat berkembang sesuai zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Arsa Andika dengan NPM 25110310009. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang radikalisme pada generasi muda. Radikalisme dapat dipahami sebagai pandangan atau tindakan yang berusaha mengubah tatanan sosial, politik, maupun kehidupan bernegara secara drastis dan ekstrim. Dalam banyak kasus, paham radikal cenderung menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, norma, bahkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kekerasan, teror, atau ujaran kebencian. Di Indonesia, radikalisme jelas berseberangan dengan nilai yang sejak awal dirumuskan sebagai dasar negara sekaligus ideologi pemersatu bangsa. Bahaya radikalisme digital. Radikalisme saat ini berkembang di dunia digital melalui media sosial, aplikasi pesan, dan platform daring. Setelah cyber jihad, yaitu penyebaran ideologi radikal melalui internet. Generasi muda menjadi target utama karena sifat idealis, kritis, dan sedang mencari jati diri. Konten radikal sering dikemas menarik, provokatif, dan menyentuh emosi. Faktor kerentanan generasi muda. Mereka rentan karena fase pencarian identitas dan makna hidup. Yang kedua, kekecewaan terhadap ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, rendahnya literasi digital. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal sehingga mudah terpengaruh tafsir sempit dan ekstrim. Peran setiap sila, yaitu dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan keberagaman dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Mendorong generasi muda beragama secara moderat, terbuka, dan menghargai perbedaan. Serta menolak klaim kelompok radikal yang menyatakan hanya satu tafsir agama yang benar. Membantah legitimasi kekerasan atas nama Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil beradab, menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, menolak diskriminasi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Menjadi tameng agar generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh konten radikal di media digital. Mendorong interaksi dengan etika, empati, dan kesadaran hak asasi. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu memperkokoh identitas kebangsaan di tengah keberagaman. Menolak paham radikal yang ingin menggantikan dasar negara atau memisahkan diri dari NKRI. Menghayati arti persatuan di atas kepentingan kelompok golongan. Dan menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan bangsa.
Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu dengan menyelesaikan persoalan bangsa melalui musyawarah, demokrasi, dan mekanisme sah, menjadi pedoman generasi muda untuk menyampaikan kritik secara bijak dan membangun, menolak secara destruktif atau kekerasan dalam menyuarakan aspirasi, menghindari dari narasi digital dan yang menghalalkan pemberontakan. Habis itu peran sila kelima, yaitu menjawab keresahan generasi muda terhadap ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi dengan memberi solusi dengan perjuangan damai, konsisten, dan konstruktif. Setelah itu mendorong generasi muda menjadi agen perubahan untuk pemerataan kesejahteraan, menolak jalan radikal yang penuh kekerasan. Yaitu peran tenaga pendidik sekolah dan kampus. Peran tenaga pendidik yaitu guru dan dosen, yaitu bukan hanya mengajar teori, tapi juga memberi contoh sikap toleran, menghargai perbedaan, dan menolak kebencian. Setelah itu, sekolah dan kampus sebagai ruang demokrasi membiasakan dialog, diskusi, dan penyelesaian konflik damai agar generasi muda tidak mudah terpengaruh ajaran radikal. Setelahnya, integrasi literasi digital dan nilai Pancasila membekali siswa dan mahasiswa keterampilan kritis menghadapi konten radikal di media sosial dengan kegiatan positif melalui seminar kebangsaan, festival budaya, diskusi lintas iman, dan program Duta Pancasila. Setelah itu ada kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat dengan menguatkan pengawasan agar generasi muda terlindungi dari penggunaan digital. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Anindya Saranova dengan NPM terakhir 085. Saya di sini akan membawakan studi kasus yang kedua, yaitu korupsi bansos COVID-19. Oke. Jadi pada tahun 2020, pemerintah itu menyalurkan bantuan sosial presiden untuk meringankan beban rakyat akibat pandemi COVID-19. Nah, melalui Kementerian Sosial. Namun, dalam pelaksanaannya itu terjadi korupsi berupa pemotongan fee, penggunaan kualitas paket bantuan, dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Tindakan ini menimbulkan kerugian negara, serta merugikan masyarakat miskin yang seharusnya terbantu, sehingga akhirnya menyeret Menteri Sosial yang saat itu dijabat oleh Juliari P. Batubara sebagai tersangka utama. Next. Oke. Nah, selanjutnya adalah analisis kasus berdasarkan perspektif sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan pejabat yang tidak jujur dan tidak amanah ini jelas bertentangan dengan nilai ketuhanan, yang mana menjunjung tinggi kejujuran dan moral. Korupsi ini berarti mengkhianati amanah yang telah diberikan, sehingga tidak mencerminkan sikap ketuhanan. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi dana bantuan sosial ini mengabaikan nilai kemanusiaan, karena justru bantuan yang seharusnya untuk rakyat kecil justru disalahgunakan. Akibatnya banyak masyarakat yang kesulitan di masa pandemi, tidak mendapatkan hak mereka. Ini justru kurangnya rasa empati dan keadilan terhadap sesama manusia. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Perbuatan korupsi ini merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan dapat menimbulkan perpecahan. Saat masyarakat itu kehilangan kepercayaan, rasa persatuan juga ikut melemah. Padahal di masa krisis itu, seperti pandemi, persatuan itu harus jadi kekuatan utama suatu bangsa. Lalu, next. Sila keempat, keputusan terkait bansos ini tidak berdasarkan musyawarah dan kepentingan rakyat. Namun korupsi ini tuh menunjukkan keputusan yang diambil hanya untuk keuntungan pribadi. Tidak ada transparansi ataupun kebijaksanaan dalam prosesnya, sehingga jauh dari sila keempat. Lalu yang kelima adalah sila kelima. Distribusi bantuan ini tidak adil dan merata, sehingga rakyat kecil makin dirugikan. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial antara pejabat yang korupsi dengan masyarakat miskin yang seharusnya dibantu. Selanjutnya, next. Yaitu solusi kasus berdasarkan perspektif sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan bantuan sosial,
Kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan tinggi harus menghadirkan pendidikan karakter yang menginternalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta program pelatihan untuk para pejabat dan birokrat. Lalu yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah dan pejabat publik itu wajib menempatkan kepentingan masyarakat yang terdampak pandemi sebagai prioritas utama. Lalu yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Publikasikan dengan mempublikasikan penyelesaian kasus ini dan hasilnya seperti siapa yang dihukum, berapa uang negara yang akan dikembalikan, dan juga bentuk langkah pemulihan sosial bagi masyarakat yang dirugikan, seperti kompensasi, perbaikan distribusi bantuan, serta membangun kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah melalui sistem distribusi bansos yang adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Next. Lalu yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dengan pengawasan bansos itu harus melibatkan masyarakat, DPR, media, dan lembaga independen agar lebih transparan. Lalu saluran pengaduan perlu dibuka agar rakyat itu berani melaporkan penyimpanan tanpa rasa takut. Dengan partisipasi rakyat, kebijakan bansos itu bisa lebih bijak dan jauh dari praktik KKN. Serta yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjamin distribusi bansos yang merata dan tepat sasaran dengan menggunakan data terbaru yang akurat dan terbuka. Korupsi ini menghambat terwujudnya keadilan sosial karena rakyat kecil tidak mendapatkan haknya. Oke, sekian studi kasus kedua yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Albayu Nugroho dengan 3 NPM 097. Di sini saya akan menyampaikan terkait studi kasus yang ketiga, saya mengambil tawuran antar pelajar. Sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Tawuran pelajar masih jadi masalah serius di Indonesia, bahkan sering dianggap tradisi atau bahkan ekstrakurikuler tidak resmi sepulang sekolah. Nah, tidak lagi sebatas kenakalan remaja, tapi sudah merambah ke ranah kriminalitas, pengerusakan, luka berat, bahkan korban jiwa. Lalu yang perlu diperhatikan itu sebab tawuran bukan lagi sekedar kenakalan remaja biasa, maka dari itu perlu perhatian serius dari sekolah, keluarga, serta masyarakat. Next. Nah, di sini saya mengambil 3 artikel berita utama. Yang pertama dari Okezone, kemudian dari Detik News, kemudian dari Liputan 6 terkait tawuran. Next. Nah, kemudian ada faktor penyebab tawuran pelajar. Yang pertama, waktu luang yang tidak terkelola dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kematangan fisik tidak diimbangi dengan emosi dan mental. Lalu dorongan ingin diakui keberadaannya oleh teman sebaya, solidaritas kelompok yang berlebihan, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas, serta lemahnya pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu apa hubungannya pelanggaran yang dilakukan tawuran terhadap Pancasila atau 5 nilai Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tawuran ini bertentangan dengan ajaran agama manapun karena menimbulkan kekerasan atau kematian yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tawuran mengabaikan nilai kemanusiaan, melukai, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga tidak mencerminkan sikap yang beradab. Kemudian yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sudah kita tahu bahwa tawuran itu memecah belah persaudaraan antar sekolah maupun antar kelompok remaja yang seharusnya bersatu sebagai sesama bangsa. Kemudian yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Nah, tawuran menunjukkan remaja tidak menggunakan dialog ataupun musyawarah untuk menyelesaikan masalah, namun menggunakan kekerasan fisik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tawuran merugikan banyak pihak. Ada korban luka dan meninggal, kemudian kerusakan fasilitas umum, hingga keresahan masyarakat. Semua itu menyalahi prinsip keadilan sosial karena masyarakat maupun yang lainnya itu butuh fasilitas umum, kemudian agar tidak adanya korban yang meninggal ataupun luka-luka. Kemudian next,
Nah, solusi yang pertama saya akan bahas untuk solusi umumnya. Yang pertama ada pendidikan karakter dan bimbingan konseling yang lebih kuat. Ini dimulai dari sekolah maupun orang tua. Kemudian yang kedua, sinergi orang tua, sekolah, dan aparat untuk mengawasi remaja. Lalu yang ketiga, sediakan kegiatan positif, olahraga, seni, maupun organisasi. Yang keempat, tegakkan aturan dan sanksi secara konsisten. Lalu yang terakhir, penguatan peran masyarakat dalam pencegahan. Lalu untuk solusi berbasis Pancasila, yang pertama, ada sila pertama yaitu perkuat pendidikan agama dan moral. Itu mengikuti nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Para remaja harus meningkatkan nilai pendidikan agama maupun moralnya. Kemudian yang kedua, ajarkan empati dan penghargaan martabat manusia. Ini sesuai dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, bangun kebersamaan antar sekolah lewat kegiatan positif. Ini agar para remaja tetap menjaga nilai persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, biasakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Nah, di kasus ini, remaja menyelesaikan masalah dengan cara tawuran atau kekerasan fisik. Harusnya menyelesaikan masalah dengan dialog maupun musyawarah. Kemudian sila kelima, berikan fasilitas dan kesempatan yang adil bagi semua pelajar. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.